Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa istilah dalam pasal tauhidus sifat. Yang pertama, fana fi sifatillah atau baqa bi sifatillah. Artinya, lenyap sirna di dalam sifat Allah dan kekal dengan sifat Allah. Perkataan di dalam atau dengan pada kata-kata di atas jangan diartikan ittihad atau terpadu atau hulul bersatu. Karena ittihad atau hulul adanya dua teori yang tidak bisa diterima berhubung dalam pengertian dua kata itu terdiri adanya perpaduan dan persatuan dua unsur atau elemen, yakni antara zat Tuhan dengan hamba. Hal mana tidak bisa jadi atau mustahil. Dua isim mustaq atau mustaq minhu. Dalam tata bahasa Arab ada yang dinamakan asmaul mustaqat, yaitu masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat, sifat, dan lain-lain. Mustaq artinya yang diterbitkan, mustaq minhu artinya yang diterbitkan daripadanya. 3. Ilmu laduni. Ladun artinya sisi. Ilmu laduni ialah ilmu yang diterima langsung dari sisi Allah. Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menjumpai Khidir alaihissalam, seseorang yang telah memiliki ilmu laduni. Beliau, Nabi Khidir, telah menunjukkan hal-hal yang khariqun lil adat. Selain itu, ini ada yang dinamakan ilmu iktisabi atau ilmu yang didapat dengan usaha. Sifat-sifat Allah yang wajib diketahui atau diimani sekurang-kurangnya 20 sifat. Pertama, wujud, ada. Allah wajib adanya. Allah pasti adanya. Mustahil tidak bisa jadi kalau Allah itu tidak ada. 2. Qidam, sedia ada, tidak berawal dan tidak berakhir. Adanya Allah pasti sedia, tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak ada pangkal, tidak ada ujungnya. Akal sehat tidak dapat menerima kalau dia berawal atau berakhir nantinya. Bila dia ada awalnya, tentu ada yang lebih awal lagi. Begitu seterusnya laksana lingkaran. Hal itu tidak bisa jadi. Kalau ada yang mendahuluinya, tentu suatu saat dia akan berakhir atau musnah. Kalau dia bisa musnah, tidak mungkin dapat menciptakan alam dan segala isinya. 3. Baqa, kekal abadi. Allah yang maha ada itu pasti kekal abadi. Tidak bisa jadi kalau dia bisa berubah-ubah atau satu waktu bisa musnah. Kalau bisa berubah-ubah dan bisa musnah, apa bedanya dengan benda-benda yang ada ini yang selalu mengalami perubahan? 4. Mukhalafatul lil hawadith, berbeda atau tidak sama dengan sesuatu yang baru. Allah pasti berbeda dan tidak sama dengan sesuatu yang baru. Alam semesta ini dan segala isinya dinamakan sesuatu yang baru atau hawadith karena dia diciptakan. Baru dalam artian dibandingkan dengan si pencipta. Si pencipta pasti lebih dahulu atau qadim daripada yang diciptanya. Kedua-duanya pasti tidak sama dan pasti tidak akan pernah sama. 5. Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan kawan berunding dan bermusyawarah, dan tidak pula memerlukan bantuan kepada siapapun dan apapun juga. Kalau ada kawan berunding, tentu mempunyai kedudukan yang sama, atau setidak-tidaknya bisa terpengaruh oleh kata-kata si kawan tadi. Hal ini pasti tidak bisa jadi, mustahil adanya. 6. Wahdani, esa, tunggal tidak terpilah. Allah tunggal, tidak ada sekutu baginya. Yang maha ada itu pasti tunggal, esa.
Kalau dia lebih dari satu berarti ada saingan dan pasti akan ada konkurensi. Hal ini tidak bisa jadi. 7. Qudrat, kuasa. Allah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaannya adalah mutlak. Kalau dia tidak kuasa, bagaimana mungkin dia bisa berbuat, mencipta, mengatur, dan sebagainya? Kekuasaan manusia ini amatlah terbatas, termasuk makhluk lainnya, dibatasi oleh ruang dan waktu serta keadaan yang sukar untuk diatasi. 8. Iradat, kehendak. Kehendak Allah itu pasti terjadi. Makhluk ini juga mempunyai kehendak, tetapi belum tentu semua kehendaknya dapat terjadi. Sudah tentu kehendak Allah tidak bisa dipersamakan sebagaimana kehendak makhluk. Ilmu, pengetahuan. Pengetahuan Allah amat luas dan tidak terbatas. Kalau dia tidak berpengetahuan, mungkinkah terjadi segala sesuatu ini? Tentu tidak akan terjadi. Mustahil kalau Allah itu bodoh. Adapun pengetahuan manusia dan makhluk lain, bagaimanapun juga pintarnya, namun tetap ada batasnya. Sedang Allah yang Maha Ada, justru Dialah yang menciptakan akal dan pengetahuan. 10. Hayat atau hidup. Kehidupan Allah adalah abadi, hidup yang tidak pernah dan tidak akan mati. Kalau Allah itu bisa mati berarti sama dengan makhluk yang diciptakannya. Hal ini mustahil adanya. 11. Sama, mendengar. Pendengaran Allah amat nyata. Pendengarannya tidak terpengaruh oleh jarak dan keadaan. Pendengaran manusia malah sebaliknya. Meskipun telapak kaki semut pasti akan didengarnya. 12. Basyar, melihat. Penglihatan Allah terang dan jelas. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari penglihatannya. Meskipun ulat di dalam batu, hatta sekecil atom, sekalipun dimanapun adanya, kemampuan pandang dan lihat yang ada pada makhluk justru ciptaannya. 13. Kalam, berkata-kata. Pembicaraan perkataan Allah tidak terpengaruh oleh susunan huruf dan bunyi. Pembicaraan dan perkataannya tidak berupa huruf dan bunyi. Karena bila berupa huruf dan bunyi berarti Allah dipengaruhi oleh susunan huruf dan nada. Mustahil Allah bisa terpengaruh oleh apapun juga. 14. Qadirun, yang maha kuasa. 15. Muridun, yang maha berkehendak. 16. Alimun, yang maha tahu. 17. Hayyun, yang maha hidup. 18. Sami'un, yang maha mendengar. 19. Basyirun, yang maha melihat. 20. Mutakallimun, yang maha berkata-kata. Sifat-sifat yang mencakup kemuliaannya atau jalal, keindahannya atau jamal, kegagahan perkasaannya, qahar, dan kesempurnaannya, kamal, amatlah banyak, sesuai dengan kedudukannya sebagai maha pencipta. Tidak ada satupun yang melekat padanya sifat-sifat kekurangan, kelemahan, kebodohan, kejelekan, dan keterbatasan seperti yang dimiliki oleh manusia dan makhluk-makhluk lain di alam semesta ini. Maha suci dan maha tinggilah Allah Jalla Jalaluhu.